Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fida Butar dengan NIM 404 2021-007 dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang uang dalam perspektif Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah sebagai sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir dipastikan tidak terlepas dengan namanya uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang memang tak dibawa mati, tapi rasanya mau mati jika tak ada uang. Pada zaman dulu, orang-orang bekerja siang dan malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi tahu nggak sih sejarah uang dan asal-usulnya? Kita harus tahu, sebuah benda tidak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang, banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Dahulu, setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Manusia akan berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri, dan juga bercocok tanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau bertukar dengan barangnya. Maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sebelum manusia menemukan uang logam yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, mereka telah menggunakan barang dan bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang yang disebut dengan uang komoditas. Namun, ketika logam batu mulia ditemukan, mereka mulai melakukan pertukaran dengan menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak. Di dalam Al-Quran dan hadis, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai uang ataupun sebagai harta lambang kekayaan yang disimpan. Terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, mereka akan diancam dengan azab yang sangat pedih. Nah, setelah dijadikannya uang logam sebagai alat tukar, ternyata memiliki kesulitan juga, yaitu penggunaan uang logam sangat sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Lalu terciptalah uang kertas. Yang pada saat itu, kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak. Nah, selanjutnya masyarakat pun tidak menggunakan uang logam secara langsung sebagai alat tukar lagi. Mereka menggunakan uang kertas tersebut sebagai alat tukar. Fungsi uang dalam ekonomi Islam memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Uang kertas secara de facto dan de jure telah menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah. Nah, karakteristik dari uang kertas yaitu tahan lama, tidak mudah rusak, ringan sehingga mudah dibawa. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu uang memiliki peran penting sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Namun, uang juga harus diperoleh dan digunakan secara halal, yaitu dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Pengumpulan dan penggunaan uang harus dilakukan dengan cara-cara yang halal, seperti menjalankan bisnis yang syah, melakukan pekerjaan yang halal, dan menghindari riba atau bunga yang diharamkan.
Dalam kesimpulannya, uang dalam perspektif Islam merupakan alat yang penting untuk memfasilitasi pertukaran dan penyimpanan nilai. Baiklah, sampai di sini video saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti video saya ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.